Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang jujur aja benar-benar krusial buat teman-teman mahasiswa manajemen dan pastinya buat Anda yang udah terjun langsung di dunia kerja. Yap, kita ngomongin manajemen resiko berdasarkan standar ISO 31000. Tapi tenang aja, kita nggak bakal buang waktu cuma bahas teori ngebosenin di atas kertas. Kita bakal belajar gimana caranya mengubah ketidakpastian itu jadi tindakan yang benar-benar terukur dan ada prioritasnya. Anggap aja sesi ini tuh kayak perangkat kerja atau toolkit praktis Anda. Alat bantu yang bisa langsung dipakai buat ambil keputusan manajerial sehari-hari. Oke, yuk kita langsung masuk ke intinya dengan sebuah pertanyaan sederhana. Tapi ya gitu, sering banget bikin pusing para manajer. Coba deh bayangin sebentar. Mana sih yang sebenarnya lebih kritis buat perusahaan Anda? Telat dapat kiriman bahan baku selama 1 hari? Atau gudang utama Anda kebakaran? Wah, pastinya sebagai leader Anda pengen dong mencegah dua-duanya. Tapi realitasnya kan kita nggak bisa nyelesain semua masalah barengan, ya kan? Waktu dan budget kita tuh terbatas. Disinilah Anda benar-benar dituntut buat ngelakuin triase, alias memilah prioritas sumber daya. Nah, buat ngebongkar itu semua, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengenalan analisis risiko ISO, lanjut ke anatomi risiko, cara menghitung skor, terus masuk ke matriks risiko 5x5, lihat studi kasus di dunia nyata, dan terakhir kita bahas titik buta dari matriks ini. Kita bakal gerak cepet ya, dari teori dasar langsung lompat ke aplikasi praktis yang bisa langsung Anda pakai. Bagian pertama kita, pengenalan analisis risiko ISO. Di sini kita fokus pada proses analisis dan evaluasi. Kalau merujuk ke standar ISO 30.000-an, analisis risiko itu simpelnya adalah proses buat memahami sifat dasar dari suatu ancaman, terus nentuin seberapa parah tingkatannya, biar kita bisa prioritasin tindakan organisasi. Intinya, ini tuh sebuah proses transisi. Kita ngambil ketakutan-ketakutan manajerial yang masih ngawang atau abstrak, terus kita ubah jadi sebuah sistem prioritas yang terstruktur, sangat objektif dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Masuk ke bagian kedua, anatomi risiko. Di sini kita bakal pakai dua lensa penilaian yang krusial banget. Jadi gini, ISO 31000 itu menilai setiap risiko lewat dua lensa ukur yang benar-benar nggak bisa dipisahin. Dan ini dengan sangat indah ngegambarin keseimbangan. Ibarat timbangan nih, di satu sisi kita punya probabilitas atau likelihood. Ini ngejawab pertanyaan, sebenarnya seberapa sering sih kejadian ini bakal muncul? Nah, di sisi satunya lagi kita punya dampak atau consequence yang ngejawab, kalau sampai beneran kejadian, seberapa gede daya rusaknya ke target kita. Keseimbangan dari dua hal inilah yang pada akhirnya mendefinisikan sebuah resiko. Terus gimana cara ngukurnya? Buat ngukur probabilitas di sumbu X, kita pakai skala 1-5. Mulai dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi. Contoh gampangnya gini deh, bayangin skenario ada karyawan yang telat masuk kerja. Kalau dilihat dari data historis, hal ini kan lumayan sering ya terjadi. Nah, makanya kejadian ini dengan gampang banget bakal dapat skor probabilitas tinggi, di angka 4. Sekarang kita geser ke sumbu Y. Di sini kita ngebedah dampaknya. Sama juga pakai skala 1-5. Biar kebayang, yuk kita bandingin dua situasi. Misal server internal Anda down selama 1 jam. Ya, itu sih cuma gangguan kecil operasional lah ya. Jadi dampaknya kita taruh di level 2. Tapi, coba kalau yang terjadi itu kebocoran database pelanggan ke publik, wah itu sudah masuk kategori bencana. Bisa bikin bangkrut atau kena kasus hukum yang parah. Otomatis dampaknya langsung meroket ke level 5. Nggak ada tawar-menawar. Lanjut ke bagian ketiga, menghitung skor risiko. Disinilah teori tadi akhirnya berubah jadi matematika kepastian yang solid. Yuk kita bedah rumusnya. Rumusnya tuh straightforward banget. Probabilitas dikali dampak. Udah, itu bakal jadi skor risiko Anda. Kita coba aplikasiin di contoh nyata ya. Katakanlah ada sebuah mesin produksi di pabrik Anda yang sering banget rusak. Kita kasih nilai probabilitas 4. Terus tiap kali rusak, ternyata selalu bikin jadwal pengiriman berantakan. Lumayan berdampak nih, jadi nilai dampaknya kita kasih 3. Yaudah, tinggal dikaliin aja keduanya. 4 dikali 3 dapat deh angka 12. Pertanyaannya, kenapa sih angka ini penting banget? Gini, punya skor yang konkret berupa angka 12 itu ngebantu banget buat para manajer. Ini membebaskan kita, alias Anda semua, dari kebiasaan ngambil keputusan cuma modal feeling atau perasaan subjektif doang. Angka ini ngasih Anda metrik yang sangat objektif buat jadi bahan argumen, apalagi pas lagi rebutan alokasi budget dan sumber daya. Sekarang, bagian keempat, matriks risiko 5x5. Saatnya kita petakan level skor tadi secara visual. Nah, ini dia penampakan matriks risiko 5x5.
Bisa dibilang ini tuh kanvas visual yang isinya 25 kemungkinan kombinasi matematis tadi. Sumbu X buat probabilitas dan sumbu Y buat dampak. Persimpangan dari skala 1 sampai 5 ini secara otomatis ngasih kode warna buat nentuin seberapa darurat situasinya. Mulai dari zona hijau yang nyantai banget di pojok kiri bawah, sampai ke zona merah pekat yang super bahaya di pojok kanan atas. Pengelompokan warna ini tuh vital banget loh. Skor 1 sampai 4 itu rendah, cukup dipantau aja sesekali. Terus skor 5 sampai 9 itu sedang, butuh sedikit perhatian ekstra dari manajemen. Kalau udah nyentuh 10 sampai 15, nah ini tinggi. Anda harus buru-buru siapin staf dan dana buat ngeberesinnya. Dan puncaknya, skor 16 sampai 25. Ini ekstrim. Kategori ini tuh prioritas krisis mutlak. Anda harus langsung bertindak saat itu juga, biarpun itu berarti harus nyetop operasi yang lain. Kita masuk ke bagian kelima, studi kasus nyata. Yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja di aplikasi bisnis sehari-hari. Sekarang, coba bayangin Anda lagi duduk di kursi seorang manajer IT. Coba tes insting operasional Anda sebentar deh. Dari dua masalah ini, server yang down selama 1 jam, sama insiden pencurian data pelanggan. Mana sih yang menurut Anda sebenarnya paling bahaya dan harus jadi prioritas utama departemen Anda hari ini? Nah, matematikanya bakal langsung ngebongkar faktanya. Server internal down itu mungkin aja lumayan sering kejadian. Katakanlah probabilitasnya 3 dan dampaknya 2. Jadi skornya 6 alias sedang. Tapi coba lihat si pencurian data pelanggan. Mungkin jarang banget terjadi. Probabilitasnya cuma 2, tapi dampaknya itu bencana level 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kelihatan banget kan, walaupun gangguan server lebih sering muncul, daya hancur dari kebocoran data itu memaksanya masuk ke kategori resiko tinggi, yang pastinya nuntut budget mitigasi yang jauh lebih gede. Oke, biar lebih kebayang, mari kita lihat skenario kedua. Kasus kali ini untuk sebuah bisnis percetakan UMKM yang lagi ngejar target naikin pendapatan sebesar 20%. Mereka ini sering banget ngadepin 3 bahaya operasional, mesin printer utama rusak, harga tinta yang naik turun, dan mati lampu dadakan. Nah, di sini masing-masing udah kita kasih nilai probabilitas dan dampaknya ya. Kalau kita masukin ke matriks, keputusan triasa kita jadi super tajam. Mesin printer rusak itu nyentuh probabilitas 4 dan dampak 4. Ya, kita sama-sama tahu lah ya, printer itu kayak punya nyawa, selalu aja rusak di saat paling genting. Alhasil skornya nembus angka ekstrim, yaitu 16. Coba bandingin sama masalah mati lampu atau harga tinta yang cuma dapat skor 8 dan 6. Fakta ini benar-benar mendikte bahwa si owner UMKM nggak boleh gagal fokus. Semua sumber daya utama tuh harus dicurahkan buat maintenance mesin printer. Karena ya itulah ancaman terbesar yang bisa ngehancurin target pendapatan 20% mereka. Terakhir, bagian ke-6, titik buta matriks. Sebagai manajer, kita harus tahu juga di mana letak kelemahan alat bantu kita. Penting banget buat diingat nih, matriks risiko ini fungsinya cuma sebagai kompas, alat navigasi, bukan bos yang mendikte keputusan mutlak Anda. Kenapa? Karena salah satu celah terbesarnya adalah subjektivitas. Sering banget kejadian, pas lagi nentuin nilai probabilitas, kita malah lebih ngandelin tebakan atau rasa takut personal dibandingin ngecek data historis yang beneran ada. Hati-hati loh kalau data awal yang dimasukin udah salah, ya udah pasti prioritas yang keluar dari matriks ini bakal ikutan ngaco. Jadi, poin krusialnya adalah Anda harus sadar sama yang namanya paradoks skor yang sama. Maksudnya gini, coba perhatiin, ada masalah rutin yang ngeselin banget tapi efeknya kecil. Probabilitas 5 dikali dampak 2, hasilnya skor 10. Di sisi lain ada sebuah bencana langka, tapi kalau kejadian tuh fatal banget. Probabilitas 2 dikali dampak 5, hasilnya juga 10. Di dalam matriks, dua-duanya kelihatan sama persis kan? Tapi di dunia nyata, operasi bisnis, penanganan, dan strategi mitigasi buat keduanya itu mutlak sangat-sangat berbeda. Nah, sebelum sesi bedah materi ini selesai, saya punya tantangan eksekutif nih buat Anda semua. Jangan biarin framework bagus ini cuma jadi pajangan di buku catatan. Abis dengerin ini, coba deh langsung petakan 10 resiko spesifik dari divisi atau kerjaan Anda sendiri. Kasih nilai probabilitas dan dampaknya, terus masukin ke matriks. Coba cari tahu, ada nggak sih titik buta berstatus ekstrim yang tanpa sadar selama ini selalu Anda lewatin? Pada akhirnya, ngelola risiko itu bukan soal seberapa jago Anda jadi peramal masa depan. Sama sekali bukan. Ini tuh soal gimana kita merancang sebuah masa depan operasional di mana yang namanya ketidakpastian itu nggak akan pernah mampu ngancurin tujuan kita. Jadi, coba renungin pertanyaan ini. Risiko level 25 apa sih yang sekarang ini lagi duduk manis, ngumpet di dalam operasi bisnis Anda, nunggu waktu buat meledak?
Mending Anda temukan hal itu sekarang sebelum dia yang nemuin Anda. Oke, terima kasih banyak udah nyimak sesi penjelasan ini dan selamat mempraktekkan manajemen risiko di tempat kerja Anda.